Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perjalanan malam ya, gerimis rintik-rintik. Ini di Jalan Fatmawati. Jadi seputar rumah sakit Kota Semarang. Jalan Ketileng, Tulus Harapan, dan nanti belok kiri Kelipang, kemudian Meranggen sisi selatan. Ya, kita nikmati perjalanan malam di Jalan Fatmawati Raya Ketileng. Nah, ini depan rumah sakit Kota Semarang. Ya, hujan-hujan ini cocok dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala lakum, Allah yang menjadikan untuk kamu ardo firasya was samaa'a binaa'a, bumi yang terhampar dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah yang menurunkan dari langit air atau menurunkan hujan. Wa akhraja bi minas samarati rizqan lakum, maka dengan air hujan itu tumbuh tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah jadikan Allah selain Allah itu andada atau sekutu. Antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ya, ada pesan bahwa kita tidak boleh menjadikan selain Allah itu andada, atau kita tidak dibolehkan melakukan kemusyrikan. Tapi Allah ingin menjelaskan bagi kita bahwa Allah menjadikan untuk kamu bumi terhampar luas dan langitan sebagai atapnya, ya, luas, dan atapnya juga lebih luas lagi. Dan yang penting lagi, Allah menurunkan air dari langit dan menumbuhkan buah-buahan untuk rezeki bagi kalian. Nah, dengan hujan itu Allah menumbuhkan buah-buahan di atas bumi yang kita pijak ini. Nah, jadi hujan-hujan malam-malam ini sangat bagus untuk menerangkan tentang ayat-ayat Allah. Betapa Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang bagi kita, terutama bangsa Indonesia. Apa saja bisa tumbuh sesuai dengan ayat ini. Allah menjadikan bumi sebagai tumbuh-tumbuhan dan hujan penuh. Jadi negeri yang hujannya sering itu ya Indonesia. Maka Indonesia itu sebutannya negeri yang hijau royo-royo. Ya. Ya, jadi Indonesia, terutama Jawa, ini adalah sebutannya Jawa Dwipa. Jadi tanah yang penuh berkah, yaitu Jawa Dwipa itu Jawa sumber makanan atau lumbung beras atau apa saja tumbuh, yaitu sesuai dengan ayat ini ya.
itu sangat pas ya. Fa akhraja bihi minas syamarati rizqalakum, dan Allah dengan air hujan itu menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kita semua ya. Kita lihat kalau pertanian itu sukses, maka daya beli akan meningkat. Kalau daya beli meningkat, maka produksi akan meningkat. Kalau produksi akan meningkat, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat, sehingga terjadi full employment. Nah, itulah makna dari ayat ini, sungguh sangat luar biasa, menjelaskan tentang rezeki kita yang sangat besar. Dibanding negeri-negeri yang lain yang hujannya sedikit, ya tentu sumber makanan ya sedikit, dia harus impor makanan. Tapi untuk Indonesia kalau masih impor makanan itu terjadi paradok. Nah, ini sudah sampai jembatan yang berjejeran. Ini batas Semarang Meranggen itu ada 5 jembatan yang berjejer, 1, 2, ini yang kedua. Ya, terus depan itu ada jembatan lagi yang ketiga. Terus jembatan lagi yang keempat dan kelima nanti bilang ini. Ya, jadi sebuah narasi yang harus kita syukuri, kecocokan antara firman Allah dan kondisi yang kita nikmati. Nah, kalau toh ada banjir dan sebagainya, itu adalah kesalahan kita, tidak bisa memanage sumber daya alam. Nah, karena harusnya sungai ternyata bantarannya jadi perumahan, harusnya sungai itu dilebarkan malah disempitkan. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima kita nanti naik belok kiri, itu jembatan yang kelima. Ini keunikan batas antara Semarang Meranggen. Dari sisi selatan itu ada jembatan yang berjejer sampai 5. Itu artinya manajemen air sudah bagus sekali ya, tinggal manusianya merawat sungai itu. Beberapa sungai buatan Belanda ini, kalau tahu sejarahnya sini memang luar biasa dalam manajemen air. Tapi kadang-kadang orang yang sudah dibangunkan tidak begitu peduli dengan sistem sirkulasi air. Nah, itulah harapan kita menjadi manusia yang bersyukur. Itu artinya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan secara baik, manajemen secara baik, dan diatur secara baik. Nah, itu akan menjadi rezeki bagi kita. Dan kalau kita perhatikan, rezeki dari air itu tidak hanya tumbuh-tumbuhan, tapi pariwisata. Ya, pariwisata air. Nah, misalnya air ini di bendungan jadi tempat pariwisata. Misalnya air itu disirkulasi secara baik, maka air itu akan mengalir sebagai sumber daya air yang cukup bagus, sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi macam-macam fungsi air, bisa menjadi pembangkit listrik, bisa menjadi pariwisata, bisa menjadi sumber makanan, bisa menjadi berbagai hal produk yang bisa memakmurkan. Maka di situ rizqalakum ya, sebagai rezeki untuk kalian. Nah, ini jembatan lagi. Jadi banyak maka rasa syukur itu
akan menambah rezeki kita, karena rasa syukur itu diimplementasikan dalam pengelolaan manajemen air yang baik. Sumber air minum itu kan biasanya dari sungai. Nah, sungai itu kan dari hujan. Nah, tinggal bagaimana mengatur sumber daya air secara benar. Itulah yang dimaksud dengan Allah berfirman bahwa hujan itu menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Nasrun minallah wa tawfiqun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.